mulai pelajaran hari ini kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah himpunan. Apa sih itu himpunan? Mungkin ada yang baru pertama dengar atau emang belum pernah dengar sama sekali himpunan. Menurut kata-kata, kira-kira apa itu himpunan? Menurut kalian? Tidak tahu? Oh, tidak apa-apa. Himpunan adalah, nah, nih, dia kalau di matematika itu adalah sebuah kumpulan. Bentar. Kumpulan. Kumpulan apa sih? Kumpulan benda-benda atau disebut juga dengan objek yang didefinisikan. Jadi objek tersebut bisa kita definisikan. Nah, atau diberi sebuah batasan. Batasan maksudnya apa sih? Batasan itu adalah, jadi ya objek itu hanya seperti itu gitu. Dengan jelas. Jadi ada batasannya dengan jelas. Nah, itu adalah disebut himpunan. Contoh lihat gambar yang pertama di sini. Gambar A. Gambar A ini kira-kira himpunan dari apa dia? Dia kumpulan dari apa? Motor. Iya, motor apa nih? Lihat, lebih detail lagi. Harley. Motor apa? Harley. Nah, motor Harley atau motor gede. Moge. Moge, nah betul. Jadi, gambar A ini adalah himpunan dari moge. Betul. Yang B. Yang B apa nih kira-kira? Kumpulan dari apa nih? Mahasiswa. Siswa ya. Siswa dalam misalnya satu sekolah atau satu kelas. Jadi bukan siswa saja, ada kata-kata lainnya. Itu kan dia dipersempit lagi. Siswa di suatu kelas atau siswa di suatu sekolah seperti itu. Nah, yang C. C ini Makanan Padang. Betul. Kalau makanan saja salah. Kenapa? Karena di sini lebih spesifik lagi. Makanan Padang. Betul sekali. Oke, seperti itu ya. Jadi dia jelas objeknya itu terbatas. Nah, objek yang termasuk dalam himpunan disebut dengan anggota. Anggota juga disebut dengan elemen. Ini sama, anggota, elemen, atau unsur-unsur suatu himpunan. Itu sama artinya. Jadi, jika ada suatu kelompok benda yang tidak didefinisikan dengan jelas, maka belum tentu kelompok atau benda-benda tersebut dikatakan himpunan. Contohnya apa sih yang bukan himpunan? Contohnya adalah siswa yang pandai di kelas 7A. Nah, itu dapat diukur nggak kira-kira kalau yang pandai? Pandai, pintar, itu kan relatif ya, jadi tidak bisa diukur. Jadi pengertian pandai bukan termasuk dalam himpunan. Nah, contoh, misalnya siswa kelas 7A yang tingginya lebih dari 150. Nah, itu kan bisa disebutin tuh kan. Jadi ada batasnya. Tinggi 150 siapa saja. Seperti itu. Oke? Paham ya apa itu himpunan ya? Oke, kalau sudah paham, kita bisa next. Nah, himpunan. Nah, ada himpunan itu ada lambangnya kalau di matematika. Jadi tidak sebuah kata-kata saja, ada lambangnya. Karena matematika itu adalah simbol, otomatis yang lain juga ada simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya. Nah, yang pertama seperti ini. Lambang suatu himpunan. Misalnya, nah himpunan itu bisa diberi nama. Jadi namanya itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, bisa aja himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Tandanya. Nah, jadi di himpunan setelah ada nama himpunan, itu pasti ada nama tandanya kurung kurawal. Atau seperti ini bentuknya nih. Ini adalah kurung kurawal. Nih bentuknya seperti ini, diturun, nah, kemudian turun, turun. Nah, turun belok, belokin lagi. Oke? Nah, digunakan untuk menyatakan anggota suatu himpunan. Jadi, di anggotanya, nama himpunannya adalah A, B, C, D, tapi kalau anggotanya itu dibuat dalam kurung kurawal. Nah, seperti kan di sini, coba. Perhatikan penulisan lambang beberapa himpunan berikut. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. Nah, yang namanya bilangan asli, pasti mulainya dari angka berapa? Asli itu dimulai dari angka 1. 1 yang kurang dari 15. Berarti sampai angka 14. Nah, jika A merupakan himpunan bilangan asli, nah jadi nama himpunan tadi yang kurang dari 15 itu adalah misalnya himpunan A. Jadi penulisannya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal buka, baru tulis anggotanya berapa saja. 1 sampai angka 14. Jangan lupa pakai tutup kurung kurawal. Oke?
Nah, sekarang ada lagi himpunan B. Dia terbatas ya, karena asli kurang dari 15. Batasnya di sini. Kemudian himpunan B, nama-nama bulan terdiri dari 30 hari. Nah, misalkan itu nama himpunannya adalah P, maka anggotanya apa? Atau tulisnya bagaimana? Jadi, P itu sama dengan apa saja bulan dari 30 hari? April, Juni, September, dan November. Jangan lupa diberi kurung kurawal. Oke, bisa dipahami sampai sini? Saya masih nggak ngerti. Nggak ngerti di mana? Ininya. Himpunan nama-nama bulan dari terdiri atas 30 hari. 30 hari. Ya, kan bulan Januari. Januari itu ada berapa harinya? 30, 30. 30 apa 31? 31. Nih, kalau nggak tahu kita anak jempol nih. Apa nih? Begini ya. Ini Januari nih, kalau yang nonjol itu 31. Kalau yang turun dia bisa 29 sampai 30 gitu ya. Januari kan nonjol nih. Januari, terus Februari turun. Maret naik nih. Terus April. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, berarti turun-turun saja kan? Yang turun-turun saja kan? Jadi apa saja? Jadi Februari, Maret, April. Nah, April turun nih 30. April, Mei, Juni. Berarti Juni juga 30. Juni, Agustus, Juli, Agustus, September. Nah, September turun lagi. Oktober, November turun lagi, Desember 31. Jadi kan udah biasa tuh apa di pelajaran SD itu udah ada. Atau kalau kalian lupa, buka tanggalan aja ya. Buka tanggalan kalian. Oke. Iya udah. Kalau kalian nggak bisa pakai tangan ini, pakai tanggalan aja biar cepat. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada lagi nih. Suatu keanggotaan suatu himpunan. Nah, di sini misalnya ada nama-nama bunga ya. Ada bunga adenium, anggrek, lili, tulip, mawar, dan teratai. Misalkan K adalah tanaman yang memiliki bunga dengan anggota adenium, anggrek, lili, tulip, mawar, dan teratai. Jika suatu himpunan memiliki anggota himpunan yang sama, maka hanya dituliskan satu kali saja. Di sini kan beda semua ya, satu anggrek, tulip, mawar. Nah, misalnya di sini ada nanti adenium, kemudian di belakang lagi ada adenium lagi. Berarti dituliskan satu. Contoh misalnya gini, kita matematika, Berarti himpunan dari matematika itu apa aja? Misalnya huruf P. Jadi huruf apa aja? Huruf dalam matematika apa aja? M, terus A, terus T, E, terus apalagi? M kan sudah. M sudah. I, terus satu lagi K. Jadi hanya ada berapa yang bisa tuliskan himpunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu ya. Jadi yang double itu hanya ditulis satu kali. Oke? Ngerti ya sampai sini ya? Nah, untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan, biasanya digunakan lambang E. Nah, lambang ini disebut adalah elemen. E ini adalah disebut elemen atau anggotanya. Jadi misalnya saya mau nuliskan misalnya A elemen bilangan ganjil, ganjil gitu misalnya ya. Misalnya B elemen bilangan genap. Jadi seperti itu. Nah, dan untuk suatu objek atau benda yang bukan anggota suatu himpunan, gunakan lambang E yang dicoret. Nih, seperti ini. Jadi E dicoret itu melambangkan bukan dari anggotanya. Jadi misalnya B itu adalah bilangan ganjil, genap. B bilangan genap. Berarti B itu bukan elemen dari A gitu ya. Contoh aja di sini kan karena A-nya kan ganjil, B bilangan genap. Berarti B bukan anggota dari elemen A gitu. Oke. Kita lanjut ya.
Lewat. Nah, contoh di sini. V merupakan himpunan vokal. Misalnya jadi anggotanya apa saja? Kita daftarkan anggotanya nih. Berarti V vokal apa saja? A, huruf vokal. A, kemudian I, terus U, E, dan O. Nah, seperti itu. Sekarang yang B. C adalah himpunan bilangan genap dari 0 sampai 10. Berarti C sama dengan apa saja? Ya, 0, betul. 1. 2. Genap. 2. Paragraf 2. Terus 4, 4. 1. 6, 6. 6. 8, 8. 10. 10, 10. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dituliskan seperti ini nih. Tuh. Oke. 11 kenapa tidak? Karena 0 sampai 10. Kemudian H adalah himpunan bilangan cacah hingga 2000. Nah, Kamar mandi. banyak ya. Dari cacah itu kan mulai dari 0. Jadi H 0 sampai 2000. Ingat ya, pakai tanda kurung kurawal. Oke. Nah, untuk mencari banyaknya anggota itu dilambangkan N. N dalam kurung V. Nah, NV lihat yang di sini. Berapa anggotanya? Huruf vokal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, banyaknya anggota himpunan V adalah 5. Sekarang ini, banyaknya anggota himpunan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N dalam kurung C sama dengan berapa? Hah? 6. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, di sini nih. Banyaknya anggota H. Insyaallah. Oke, sip, bagus. H berarti 2001. Kenapa 2001? Karena mulai dari angka 0. 1 sampai 2000 kan 2000. Ditambah 0, jadi 2001 banyak anggotanya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Nanti akan saya share hasil recordnya. Sekarang jam 47 berarti. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan ada banyak caranya, menggunakan kata-kata atau mendaftarkan anggotanya seperti tadi, atau dalam notasi pembentukan himpunan. Nah, di sini kalian harus bisa membuat gitu. Misalnya di sini ada M bilangan cacah kurang dari 7. Nah, ini himpunan juga kan? Nah, anggotanya apa saja? Berarti anggota yang kurang dari 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa 7-nya tidak? Karena kurang dari. Nah, bagaimana membentuk notasi matematikanya? Nah, jadi begini nih. M itu kita misalkan anggotanya adalah X. Jadi bikin X. Nah, ini adalah arti didefinisikan. Didefinisikan X kurang dari 7. Nah, dari sini nih, kurang dari 7 kita buat notasi matematika. Artinya apa? X kurang dari 7. Dan X itu adalah elemen dari bilangan cacah. Jadi bacanya dibalik ya. Kan kalau Indonesia depan dulu nih. Bilangan cacah kurang dari 7. Kalau ini adalah kurang dari 7 dulu, baru yang bilangan cacahnya. Oke. Nah, kalau yang nomor 2, J, 5 pulau terbesar di Indonesia. Anggotanya adalah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf Y. Jadi terserah, mau X, mau Y, mau Z, apapun, itu boleh. Tapi usahakan jangan sama dengan nama ininya, nama himpunannya. Jadi di sini adalah Y. Y didefinisikan sebagai Y, anggota atau elemen dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, bilangan asli kurang dari, yang lebih dari 7, kurang dari 20. Maksudnya apa sih? Jadi kan kalau misalnya dibuat matematika apa? Lebih dari 7. Lebih dari, misalnya X lebih dari 7, dan X kurang dari
10. Seperti itu kan ya? Nah, kalau di sini ada dia mencatatkan N. Nah, kalau ada modelnya begini, ini dapat disederhanakan atau dapat ditulis kembali menjadi X-nya itu ada di antara. Bagaimana menuliskan di antara? Jadi, misalnya di sini kan ada N. Kita bikin N saja ya, biar supaya sama. Berarti N. N itu ada di antara 7 sampai di antara 20. Nah, untuk melambangkan di antara adalah menggunakan lambang kurang dari. Jadi ini apa saja? 8, 9, 10, sampai 19. Kenapa 7 tidak? Karena di antara bilangan asli yang lebih dari 7, berarti lebih dari 7 kan 8. Kurang dari 20. 20 kurang dari 20 kan 19. Nah, dan elemen N. Nah, N ini adalah singkatannya dari natural number. Natural number itu, Maksudnya natural number apa? nah natural number itu artinya adalah bilangan asli. Itu bahasa Inggrisnya natural. Cuman kalau di Indonesia kan bilangan asli. Karena simbol-simbol ini menggunakan bahasa daerah sana, daerah Yunani lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya kalian penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana bisa ditanyakan. Atau bisa nanti saya share link recordnya, hasil recordnya. Nah, sekarang di sini. Jika M, I beranggotakan I, K, A, N, P, U, S. Nah, untuk soal berikut berilah tanda elemen atau bukan elemen agar menjadi kalimat yang benar. R ini elemen atau bukan elemen? R, bukan ya, berarti E dicoret. Elemen bukan? Ya. Bukan, tidak ada huruf E di sini. Oke? Oh ya bukan. Bukan. I, elemen bukan? Ya. Ya, berarti elemen. S, elemen bukan? Ya. Men. Elemen. N, elemen bukan? Ya. Ya. K, elemen bukan? Ya. Ya. Betul. Bisa ya, dinyatakan elemen atau bukan? Ah, Oke, sip. Good. Nah, udah ya. Ada lagi nih yang namanya himpunan. Himpunan itu apa? Jadi sudah ya. Nah, di sini. selesai. Belum. Salah pencet. Sabar. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya himpunan kosong, himpunan semesta. Nah, himpunan kosong dan himpunan, apa sih maksudnya himpunan kosong? Kalau himpunan kosong itu himpunannya kosong atau tidak memiliki himpunan. Contohnya apa? Di sini ada. Bentar. Lihat yang atas dulu ya, jangan yang bawah. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, itu dilambangkan dengan kurung kurawalnya kosong, tanpa isi atau 0 dicoret. Jadi ini tuh sama artinya. Bisa kurung kurawal kosong atau 0 yang dicoret. Ini menambahkan, terserah kalian mau menggunakan yang mana, itu benar dua-duanya. Himpunan kosong tidak sama dengan, tidak sama dengan 0 yang di dalam kurawal. Kenapa? Ini artinya adalah himpunan yang beranggotakan 0 kalau ini. Ini artinya himpunan yang mempunyai satu anggota, yaitu anggotanya 0. Kalau ini tidak mempunyai anggota. Jadi beda ya. Jangan dimasukin 0. Salah nanti. Contohnya, himpunan bilangan prima yang genap. Ada nggak bilangan prima yang genap? Saya lupa bilang prima berapa. Bilangan prima kan bilangan tidak bisa dibagi. Nggak ada. Bisa dibagi. Nggak ada. Bilangan Kadang-kadang. mulai dari berapa? 2, Mulai dari 2, 5, 3, 7, 11, 11, 9 bisa dibagi. 13. Nah, 13 dan seterusnya. Ada nggak yang genap? Ada angka 2. Ada. 2. Mempunyai anggota. Dia berarti bukan himpunan kosong ya. Nah, ini bukan himpunan. Karena mempunyai anggotanya adalah 2. Nah, sekarang yang B. Himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Ada nggak cacah kurang dari 0? Enggak. Tidak ada ya. Karena bilangan cacah itu
mulainya dari 0. Mulai dari 0 sampai bilangan positif lainnya. Berarti kalau seperti ini tidak mempunyai anggota karena tidak ada bilangan caca yang kurang dari 0. Sehingga dapat tulis dengan himpunan kosong. Seperti itu. Oke? Dan C juga sama, himpunan bulan dengan jumlah 28. Itu ada ya, bulan Februari. Kemudian himpunan bulan dengan jumlah 32 hari. Nah, kalau 32 hari tidak ada ya. Jadi kita langsung himpunan kosong. Tadi kan kalau yang 30 ada, 31 ada. 29 ada. Oke? Seperti itu. Himpunan kosong itu artinya. Kemudian setelah himpunan kosong, ada yang namanya semesta. Nah, semesta itu apa sih? Semesta adalah dilambangkan dengan huruf S. Biasanya S itu digunakan untuk semesta. Disebut juga pula dengan semesta atau universum. Universum atau gimana nih bacanya nih? Universum ya. Apa universum? Universum. Atau himpunan apa? Serah. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi, tadi kan ada ya, ada kata-kata adalah elemen, misalnya tadi ada X elemen bilangan natural. Nah, jadi semestanya itu adalah bilangan natural. Seperti itu. Kalau misalnya bilangan bulat, berarti X elemen bilangan bulat. Misalnya gitu ya, bilbul. Bilangan bulat itu disimbolkan dengan huruf Z. Z, intinya Z. Udah, nah sekarang ini, masuk sini. Tentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan B, anggotanya adalah bemo, sepeda motor, dan mobil. Kira-kira dia semestanya apa? Transportasi. Ya, transportasi ya. Kalau misalnya kendaraan beroda 4, bukan ya. Kenapa? Karena sepeda motor beroda 2, bemo. Nah, kalau bisa saya tambah itu kan. Jadi ini adalah alat transportasi. Oke? Nah, sekarang ini P 2357. Dan dia bilangan apa? 5. Nah, dia bilangan berarti semestanya bisa bilangan prima atau bilangan apa lagi yang lainnya? Bilangan bulat, ya. Caca. Ya, bisa bilangan bulat, bisa bilangan caca, betul sekali. Jadi yang mungkin itu ya. Jadi macam-macam nih, bisa bilangan asli karena mulai dari angka 2. Tuh. Oke. Tapi yang paling dekat adalah merupakan bilangan prima. Dia bilangan prima, ya kan? Tapi semestanya apa? Bilangan asli, bilangan bulat, bilangan caca. Karena bilangan prima tidak ada yang negatif ya. Oke. Kita lanjut, semesta sudah. Nah, sekarang ini. Ya. Di antara himpunan berikut, manakah yang termasuk himpunan kosong? Yang satu, himpunan nama-nama dari dalam seminggu diawali huruf R. Apakah punya hari dalam huruf R? Rabu. Ada. Rabu. Berarti kita tulis ya, hari, Rabu. Maka itu burung ku, rawang. Terus yang kedua, himpunan bilangan prima yang lebih besar dari 5 dan habis dibagi 3. Nggak ada. Karena bilangan prima hanya dibagi oleh bilangan itu angka itu sendiri. Sekali. Jadi tidak ada. Berarti kita sini himpunan kosong. Atau bisa tulis 0 dicoret. Paham sampai sini? Paham, betul. Oke, alhamdulillah. Kita masih ada berapa menit? Masih ada 10 menit lagi ya? Kalau ada 10 menit lagi. Saya sih maunya lanjut sebenarnya. Nanti, lanjut dulu sedikit ya. Tapi kita ke diagram Venn ya. Lanjut ke diagram Venn satu materi lagi. Jadi kalian karena seminggu itu satu pertemuan dan dikit lagi itu sudah mulai UTS, ya kan? Nanti ya kita di minggu kedua ya, insya Allah. Jadi minggu depan masih belajar, nanti minggu kedua baru UTS. Nah, UTS-nya sampai materi himpunan ini. Oke? Diagram. Sekarang kita masuk diagram Venn dulu ya. Nanti sisanya 2 dan 3, ingatkan saya itu belum dipelajari ya. Diagram Venn.
Nah, diagram Venn itu adalah untuk menggambarkan suatu himpunan, jadi bisa digambarkan. Nah, di sini nih contohnya nih. Diagram Venn digunakan untuk himpunan atau antar himpunan. Jadi nanti ada beberapa himpunan. Nah, dia butuhnya apa saja sih? Saya contohkan dulu ya. Saya contohkan misalnya saya mau whiteboard dulu. Misalnya saya punya semesta. Semestanya itu adalah bilangan yang X itu kurang dari 10. Dan X elemen bilangan natural. Bilangan asli ya. Seperti itu. Berarti anggotanya apa saja nih? S itu. Ada yang bisa baca? Jadi X itu yang kurang dari 10, dia bilangan asli. Apa saja anggotanya? Bilangan asli yang kurang dari 10? Tadi apa, Stat? Diulangi. X merupakan bilangan asli yang kurang dari 10. Apa bilangan asli? Atau saya bilang deh, bilangan bulat yang kurang dari 10. 1, 2, Ya, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. 7, 8, 9. Nah, saya punya lagi himpunan A misalnya. Anggotanya adalah X, di mana X itu beranggotakan X-nya kurang dari 8, tetapi dia X elemen ganjil. 1, 3, Berarti apa saja anggota? 5, 1, 7. 3, 5, 1, 3, 5, 7. 5, 3, 5, 7. 9. 13. Kurang dari 8. Dia dibatasi, jadi tidak semuanya. Oke? Nah, sekarang saya punya B. B itu adalah bilangan genap misalnya, yang kurang dari 7. 2, Mana Ustadz 4, ininya? 6. Tulisannya. 46. Nggak ada, ada share screen ya? Sebentar. Tadi nggak ada. Ada. 2, 4, 6. 46. Oh, 2, 5, 4. Aku Kelihatan 2, layarnya? 4, 6. Ada. Kelihatan. Iya, jadi sama dengan 2. Tadi nggak ada. 4, 6. Mungkin baru datang yang nggak ada ya? Ya. Makin nge-lag, internetnya mungkin terputus atau gimana. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar diagram Venn ya? Kita punya S-nya adalah 1 sampai 9, A-nya 1, 3, 5, 7, dan B-nya 4, 6. Kita bikin kotak dulu pertama-tama. Wajib kotak seperti ini. Nah, di pojok kiri atas, kita tulis dengan huruf S. S ini dianggotakan. Jadi, S ini merupakan semestanya. Jadi, semestanya kan kita terbatas ya. Nah, jadi seperti itu. Kita tulis A. Tulis B. Lihat, dari A dan B, ada hubungannya ada hubungan tidak? Ada angka yang sama atau tidak? Antara A dan B. Nggak ada. Berarti Nggak ada. terpisah. Oke? A dan B itu terpisah. Bisa. Anggota A apa saja? Kita tuliskan di sini. 1, 3, 5, 5, dan 7, 7. Anggota B apa saja? 2, 4, 6. Oh, dia gambar ya. Ya, jadi buat gambarnya. Nah, terus yang di luar dari A dan B ada nggak angkanya? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Coba cek lagi. Nggak ada. Yakin? Apaan? Ada. Apa tuh? Yang belum Dari S ada. 9, benar. 9, 9. Yang di luar, 9. yang di luar A dan B adalah 9 dan 8. Apaan? Oke. Oh, 8 juga ya? Semua. Jadi keseluruhan itu ada di S, dan S itu wajib Oh, diagram ada. Venn. Ini adalah namanya diagram Venn. Bisa dipahami sampai sini? Ya, tahu. Paham. Ya. Bisa ya? Kita soal lanjut ya. Tadi waktu kita tinggal 6 menit. Insya Allah. 6 menit zoomnya. Iya. Di screenshot dulu boleh? Ayo. 1, 2, 3. Ya, nanti ada hari. Oke. Handphonenya aku nggak bisa screenshot. Nggak apa-apa. Nah, bisa ya? Lanjut apa, Ustaz?
Oke. Saya mau ganti ini lagi, ganti kasus lagi, oke? Ya sabar. Dasar. SS klik. Oke, sip ya. Saya hapus ya. Sekarang saya punya S. S-nya itu adalah, saya tulis aja langsung. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, dan kita punya anggota P itu 1, 3, 5, 9. Dan Q-nya 5, 9, 11, 13, 15. Oke. Nah, kira-kira ada yang berhubungan nggak angkanya dari P dan Q? Jadi awal-awal kita lihatnya dari P dan Q. Ada yang berhubungan nggak? Ada yang sama nggak? Ada. Ada. Yang sama apa saja? 5, 5, 9. dan 9. Nah, otomatis kalau ada yang sama begini, gambarnya berarti ada menyatu sedikit. Nah, bagaimana nih menyatu sedikit? Bingung kan? Nah, menyatu sedikit ini seperti ini maksudnya. S. Di sini kita bikin P, bikin Q. Nah, jadi ada sini lingkaran P, dan sini ada lingkaran Q. Jadi Oh, masuk diketengahin. Ya, ingat. tuh, oke? Nah, di tengah-tengahnya ada berapa angkanya? Yang sama. 5 sama 9. 5 dan 9. Oh, Oke? 5 dan 9. Berarti yang sisa P apa aja? 11, 13, 15. 1, 3. P. 3, Dan 1, 3, 3. Q-nya adalah Oh, 11, 11, 13, 15. 13, 15. 11. Ya. salah baca tuh. Ada angka Ayo, yang masih ingat. ada angka yang belum masuk? Nah, udah. Ada ya. Oke. Nah, jadi seperti inilah diagram Venn. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Ustadz. Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Waktunya masih 4 menit. Ustaz, foto dulu, Ustaz. Ya, foto dulu betul. Ini adalah Ada backgroundnya. oke. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Ada kesulitan untuk membuat diagram Venn? Tidak. Tidak ada? Enggak. Saya ingat, Ustaz. Nih, di B itu ada, Ustaz. Di Indo ada? Kelas 5. Oh, kelas 5. Yakin? Diagram Venn. Saya nggak ada. Oh, ada ya? Saya nggak ada kelas 5. Ada. Nggak ada. Aku nggak ada. Oke. Ada. Nah, untuk absensi, kalian saya kasih tugas ya. Ada tugasnya nih. Kerjaan. Saya clear ya, sudah ya? Kalian Udah. bisa screenshot. Nah, di sini. Oh. Ini ada latihan. Tugasnya tentang apa? Nah, tugasnya nomor 2 yang saya kotaki ini ya. Kalian kerjakan nomor 2 yang saya kotaki ini. Oke? Oke. Ya, melek. Putus nggak? Nggak kan? Nah, jadi nomor 2, kalian catat ya. Nah, buatlah diagram Venn untuk himpunan berikut. Himpunan SPQ, SPR, dan SQR. Jadi ada 3 diagram nanti. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Kalian screenshot. Kalian screenshot Ada terus. yang tolong screenshot dong, send di grup. Ya, nanti share di grup. Atau nanti saya share juga bisa sih. Kalau belum ada yang share. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya tugasnya ya? Buatnya Insya Allah. 3 diagram. Iya. 3 diagram. 3 diagram. Yang pertama adalah SPQ, yang kedua SPR, dan yang ketiga adalah SQR. Oke? Seperti tadi buatnya ya. Paham kan? Paham. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Kumpulin jam berapa? Jam 2. Ya, kita tutup pertemuan hari ini. Semoga ilmu Oke. bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 siang ya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Materinya, oke? Ya. Silakan boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu nilainya nggak sih? Tahu? Coba apa? Email apa lewat? Ya, yang sudah boleh keluar silakan. Ustadz, soalnya yang nomor 2 kan Ustadz? Ya, yang nomor 2 saja. Nomor 2 membuat 3 diagram Venn. Boleh diulangi Ustadz? Apanya? Diagram Venn-nya. Materinya. Waktu kita tinggal sedikit, nanti saya share saja link YouTube-nya ya. Nanti kamu bisa ini ngecek lagi. Ya. Nanti bisa tanyakan WA aja kalau misalnya ini. Oke. Ya. Baik Ustadz. Ya. Syukran ya Ustadz. Afwan.